Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat Yang Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, buku karya tulis Wadatis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Berikutnya masuk halaman 219, lanjutan nida panggilan as-sadis was-samanun 86. Separuh pembahasan berikutnya dari separuh awal tentang haramnya tersibukkan oleh harta, haramnya tersibukkan oleh anak-anak sehingga terlantar tugas beribadahnya pada Allah Ta'ala, dan wajibnya zakat dan motivasi untuk memperbanyak sedekah dan pewaspadaan mati mendadak sebelum tobat. Kemarin sudah kita baca ayat yang ke-9. Sekarang kita baca yang ke-10 dan ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa anfiqu, dan supaya kalian meninfakkan, membelanjakan, melariskan harta kalian sehingga tersalur, tidak terpegang mandek. Mandek nanti habis. Bukan semuanya, tetapi mimma, dari sebagian apa yang razaqnakum, kami berikan rezeki kepada kalian. Sebagian untuk pribadimu, sebagian untuk lingkunganmu, sebagian untuk sosialmu.
sehingga masing-masing mendapatkan, dan itu namanya keadilan, yaitu wat'us syai' fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Memang ada perintah wa ati kulladzi haqqin haqqoh, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya, hak badanmu, hak orang yang kamu tanggung, istri anakmu, orang tuamu, kerabatmu, lingkunganmu, ada yatim, fakir, miskin, ada fisabilillah. Masing-masing punya hak beri akan haknya. Kapan? Ya sekarang. Begitu dengar, begitu paham, sudah berpotensi udah. Gak usah nanti-nanti. Min qabli, sebelum ayatia datang akhatakum kepada salah satu dari kamu al-mautu, kematian. Jangan ditunda-tunda. Sebentar, rong tandang, ternyata didahului oleh kematian. Akhirnya menyesal. Fayaqul, mengatakan, Rabbi, ya Allah, Rabb kami, laula, kenapa tidak akhartani, kau beri saya tunda, ila ajalin qarib, kepada waktu yang walau sebentar saja. Fa as-sadaqah, saya pastikan pasti bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Tapi ya sepuluh kadang budal kan mundur mboten. Akhirnya malah becak roda telu, kadang maca rasito melu. Arep sedekah kedisian mati ya ra iso sedekah. Ya lek keluargane beneh. Dulu orang tuaku punya wasiat mau sedekah belum terlaksana, kedaluan kematian, sekarang saya sedekah, boleh. Tapi lek keluarga ra beneh, orang mati diwaris dhisik. Napa wonten? Alasane ngoten niku wonten. Ya orang mati wis dikrikiti mati kaya malah renek sisane. Apa yang mau kamu sedekahkan bila pewarismu enggak beneh? Makanya sebelum semuanya terjadi, mumpung masih ada kesempatan, segera. Wala yuakhirullah, dan selamanya Allah tidak akan pernah menunda nafsan kepada seseorang. Idza jaa, apabila memang telah tiba ajaluha, ajal kontraknya. Tak ya wis. Bentar, minta waktu. Enggak ada. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui kabarmu dengan teliti, bima, dengan semua apa yang ta'malun kalian kerjakan. Sekarang kita masuk di halaman 219 baris pertama, ujung akhir. Qaulu ta'ala lahum, Allah firmankan kepada mereka, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian, mimma, dari sebagian rezeki yang razaqnakum, kami rezekikan kepada kamu. Apa makna rezeki? Modal hidup, benda maupun bukan benda, termasuk aman itu rezeki, sehat itu juga rezeki. Punya sarana makan minum, pakaian, tempat, sarana perjalanan lancar, jalan enak pun juga rezeki. Pokoknya sanggune wong urip butuh ada sarana, itu maksud rezeki. Di sini diberikan contoh, di antara contoh rezeki, min malin mungkin harta, wa ilmin mungkin juga ilmu, wa kulli khairin, dan
segala aneka ragam kebaikan yang lain, pikiran, tenaga, pengalaman, wibawa, pengaruh, sehingga nanti maslahat untuk orang lain, itu juga termasuk rezeki. Makanya jangan berpikir rezeki mek duit tok. Ora goblok opo sedekah nih. Niku berpendapat rezeki niku napa? Semata duit. Rezeki itu luas. Maka sedekah itu bukan semata duit, termasuk tasbih, tahmid, takbir pun juga masuk sedekah. Ruziqahu al-abdu, yang diberinya rezeki seseorang, minal jahi, dari kewibawaan. Lek ngomong digatekne wong. Sinten contone? Nulung niku mek ndamel ucapan. Wonten kisah tenaga kerja asing di Timur Tengah sing ape dicolong niku omahe Syekh bin Bas. Terus kecekel, terus diberitahu enten ana aku nek masjid. Setelah ditekoni nyapo masalahnya, akhirnya ditunggu nek masjid. Waktunya kajian, diberitahukan ini ada saudara kita dari negeri seberang sana, sebagai tenaga asing di sini, keluarganya butuh dana besar untuk operasi atau semisal nggak ada duit, apa sing gelem nyumbang. Nek ngono tok langsung grutuk tiyang nyumbang lho nggih. Niku nulung modalnya napa? Abab ngoten nggih, napa abab ya. Omong. Tapi punya wibawa ya grutuk. Makanya sering seperti itu. Siapa yang punya kedudukan itu silahkan. Kadang orang itu cari dana, nulis mari dikirimne sesok lunas. Duit 30 juta, duit 40 juta. Begitu dibaca langsung dikirim. Lo lunasi Ustadz, nah, ada yang mengatakan begitu. Ya mek ngomong tok nulis tok niku pun gadah nilai sedekah 30 juta lho nggih. Lah mancing pirang dina 30 juta niku. Mang menitnya langsung lunas. Itu termasuk jah, pengaruh. Wong liya diomongi manut nggih, kula siap. Fa innahu yunfiqu minhu, dia memberikan infak dari rezeki tadi, fi qada'i hajatiman, di dalam qada memberesi hajatiman butuhe wong sing yakjizu lemah an qadaiha, dari menunaikannya, illa bi wasitati, artinya wala yaqudha hadza illa bil wasitati, dan ini tidak terjadi kecuali dia siap menjadi perantara. Ya namung ngomong perantara to nggih. Nek ngomong nih mawon, iki ana sing butuh dana, sapa sing lembu nyumbang gruduk. Ini namanya kan wasitoh, hanya perantara, ngelantari. Itu termasuk bagian dari infak, itu termasuk rezeki itu. Makanya jangan berpikir sugih kuwi mek iso golek dhewe duwite akeh. Enggak mesti begitu. Enak wong sing ora duwe duit blas, tapi sekali ngomong golek duit puluhan juta sak menit mawon saged. Sugih pundi kira-kira? Nah sing kono sik tak mancing dhisik. Nah sing kene nulis tok mari selesai lunas. Nah jangan dikira wong sugih iki mek sebatas koyone akeh. Nggak termasuk punya wibawa, ngomong saja langsung disanggupi, termasuk sugih. Kenapa? Dia dianggap sedekah sejumlah yang mereka titipkan sebagai infak. Makanya ada seseorang itu ketika ada donasi Palestina itu sering dibatasi cuma 3 dino. Nah ngono ki ya duit 30 juta, 40 juta ya gruduk teko. Senada dengan itu termasuk infak. Infaknya juga 40 juta.
Senajan ta mek gawe tulisan wong padha titip terus kene nyalurne tapi nggih syarate ikhlas. Mboten ngentit ngoten nggih. Nggih saturunge kono-kono nyumbang dhisik ya nyumbang dhisik nomor 1, sing nulis nyumbang dhisik ngoten nggih. Ora mek wong liya digiring nyumbang dhek ora tandang. Lah sepure ngejak budal, lokone ra budal mosok gerbange kon budal dhewe. Budal dhewe mboten gerbonge. Ya ndak iso, ya lokone budal dhisik, sing liyane kok sembrintil mburine nututi begitu. Pelompori dulu, ora ketang 50 repis. Saged mboten 50 repis. Angel nyanti gledek ke repis saiki. 50.000 malah penak ngoten iki. Wa in kana al matlubu al awwalu fi hadzal amri ada az-zakati wa in, dan sesungguhnya karena ada al matlubu yang dituntut al awal yang pertama fi hadzal amri pada perintah ini adalah ada az-zakati menunaikan zakat. Wa anfiqu, niki yang dimaksud infaqo adalah keluarkan zakat. Zakat yang mana ini? Padahal surah yang turun tentang zakat enggak semuanya surah Madaniyah. Kadang di Mekah belum ada kewajiban zakat, sudah ada perintah zakat. Kalau gitu zakat secara umum itu apa? Yaitu muwasatul muslimin bil mal. Nulung wong liya karo yang dimiliki dari harta. Misal Abu Bakar bantu wong makan, dibantu. Budak disiksa karena gara keimanannya tak tukune, dimerdekakan. Itu termasuk zakat itu. Muwasatul muslimin, menyantuni kepada orang Islam. Wa shadaqati al wajibati, demikian juga sedekah wajib. Al jihati untuk dana jihad. Wal infaqi al mutaayyani, dan infak kepada pihak yang telah ditetapkan untuk diinfaki. Kal infaqi alal abawain, seperti mendanai dua orang tuanya yang sudah uzur. Wa zaujati, suami pada istri. Wal waladi, orang tua kepada anak. Wa qirad dhaifi, dan menjamu tamu. Wa ma ila dzalika, dan yang lain-lainnya. Walhamdulillah innahu ta'ala, dan pujian milik Allah, bahasanya Allah Ta'ala lam yakul, enggak berfirman anfiku ma razaqnakum, infakno apa sing tak rezekikan kepada kamu. Enggak mengatakan ma, punya makna kabeh. Bal qala, tapi Allah firmankan mimma. Min itu memiliki makna tabaidiyah, sebagian. Ay, maknanya mim ba'dhi ma razaqnakum, dari sebagian yang kami rizkikan. Yang penting ada himbauan langsung tandang ngoten niki. Rasa mikir piro, sing penting enak dilungne. Raketan nyekel dhuwit 50.000 ndang dilungne. Engko dinek turai jadi susulne. Yang penting itu langsung nyaut kados ban digembos, pendel cepot niku brojol angin ngenteni napa langsung. Nah, diupayakan begitu, piro terserah. Enake 50.000 ndang dilungne. Engko golek-golek liyane jek enak disusul nih. Yang penting itu nyambut dulu sebagai keimanannya. Masalah jumlah itu relatif, tapi semangat nyambut itu yang paling utama. Sehingga ketika sudah semangat nyambut, itu nanti akan mengatakan, "Wah, wong aku duwe akeh ya tak wehne, akeh duweku ya mek semene, apa boleh buat." Nanti besarnya nilai sesuai dengan yang ia inginkan. Sirku tak lunasi dewe, dapat pahala lunasi. Walaupun dia hanya 50.000. Apa bisa duit 50.000 menggapai pahala lunas? Jawabnya bisa. Gimana? Segera menyambut dengan ikhlas.
dan mengatakan andai saya punya total akan saya bayar, dan itu tidak mengurangi harta, bahkan Allah menjamin ganti. Fazakatu nisabuha isnani wa nisfun fil mi'ah, yaitu 2,5 di dalam 100, 2,5%, orang persen setengah. Wa fil khubub, dan buah dan biji-bijian, beras, jagung, tebu, dadi gula. Fi asrati al-sukin, apabila itu dicontohkan misalnya 10 wasak, bis ausuk punya mana konatir itu kintorun, nek 10 kintor sak kintor. Ini kalau tanam-tanaman 10%, lek tahunan 2,5%, lek panenan 10%, tahunan emas, perak, dagang, nah itu 2,5%, tapi lek panenan 10%. Ingkanat tuska bima'il uyun wal mator, apabila dia diairi dengan mata air dan hujan, berarti banyu ini gratis. Zakatnya tanam-tanaman 10%, lek banyu ini gratis. Amma ingkanat tuska bisaniyi, tapi bila pengariannya menggunakan saniyah. Saniyah itu sebenarnya adalah unta yang ngusungi banyu, watalwi dan timbo, wal makain dan mesin diesel, panisful us, maka separuhnya 10, berarti 5%. Itu berada pada banyu, tutuk pupuk, obat bukan, tapi banyu. Fafi asrati konatiri, di dalam 10 kintor, nisfu kintorin la ghair, itu cukup dengan separuh kintor, enggak yang lain. Mana itu 5% itu apabila berbiaya air. Itu lebih luas, nanti akan dijabarkan ketika membahas tema zakat. Wa fi hadzal amri al-ilahiyyi, di dalam perintah ketuhanan ini, perintah dari Allah, dalilun ala wujubi takjili ikhrajin zakat, sebagai dalil ala wujubi, atas wajibnya takjili, segera ikhrajin zakat, mengeluarkan zakat, idza wajabat, bila memang sudah wajib, wa hala hauluha, dan sudah berputar putarannya. Nah, putarannya emas perak setahun sekali, putarannya dagang setahun sekali, putarannya hewan unta, sapi, kambing setahun sekali, putarannya wong sing panen nandur, nah itu setiap kali panen. Dari panenan yang ada zakatnya itu sing bisa disimpan, beras bisa, gabah bisa, jagung bisa, tebu jati gula bisa, kurma bisa, kismis bisa, tepung gandum, biji gandum bisa. Itu cirinya, itu bisa disimpan. Nek lombok niku masuk dagangan. Tiang nandur lombok nganti wonten nisabe niku nggih nyambel dhewe napa didol? Mosok nyambel dhewe nganti nisab 7,5 kintal. Setengah on sesasi rantai kata. Aku apa nandur lombok, aku harapannya ben wayah panen 7,5 kintal nggih apa nggih nyambel, ya enggak mungkin ya. Mesti didol. Nek lombok niku mungkin zakate undur lombok niku pinten-pinten pisan? 5 hari sekali. Ya itu ada zakatnya. Oh 5 dina pisan, lomboke 7,5 kintal, pak kintale 1.000, kok sak kintale sekilo, piro niku punan? Itu bisa 5 dina pisan itu zakat. Tapi lombok itu
nggak bisa disimpan no. Ya dikelompok nih wae lek zakat. Setahun nanti berapa? Setahun cateti, ada pemasukan catat, masukan catat, pemasukan catat. Nanti setahun pisan nanti lek berbiaya airnya tuh dengan 10%. Kalau enggak berbiayanya enggak berbiaya 10%, lek berbiaya 5%. Ini termasuk timun, kubis, sawi, itu termasuk dagangan. Nanti setahun pisan. Saben panen cateti, nah begitu. Wa kadzalika sairul ibadat idza taqala waqtuha, dan demikian semua macam ibadah ketika telah masuk waktunya, maknanya segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kenapa ditunda-tunda? Resikonya berikut. Allah Ta'ala min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang pada salah satu dari kamu akan kematian. Saat turungi mati ndang. Min qabli, sebelum ayantahia, habis ajaluhu, ajalnya. Fayati, di mana datang kepada dia malakul mauti, malaikat maut, liqabdi ruhi, untuk mencabut rohnya. Wa fi hadza dalilun, di dalam hal ini ada dalil qati'un yang pasti ala wujubi ada'il wajibat, tentang wajibnya menunaikan apa yang diwajibkan fi awqatiha, di waktunya. Wasawaun, karena sama saja bentuknya, zakatan, zakat, au solatan, atau solat, au hajan, atau haji. Pokoknya ada perintah, paham, mampu, segera dikerjakan. Lek panjenengan wis teko wayahe. Au ghairaha, atau yang lainnya, termasuk ka qadha, itu seperti bayar utang. Bayar utang niku ngenteni nakin apa duwe langsung dibayar nih. Sing saya nanti dibayar nih. Senajan to semoyone sesasi, bakno sedina wis duwe, ndang dibalik nih. Ndang dibalik nih. Lho nyapa? Karena ada rezeki tidak diduga. Nggak usah sesasi wae. Nah, kalau gitu namanya titipan, bukan utang lagi kalau begitu. Titipan, bapak sudah punya dibayar nih, demo nih saya singkas ya, aku cek apa nyapo orang koper ngopeni. Titipan kalau begitu, bukan utang. Tapi kon jogo. Titipan itu saged damel usaha mboten. Dititipi duit saged damel usaha mboten. Tak boleh. Titipan itu disimpan. Lah utang oleh. Nyilih duite itu untuk usaha boleh, tapi aku titip jaga ndak boleh, karena hitungnya beto. Makanya Zubair bin Awam dititipi gah, aku titip gah, ndak tak kon ngekene brankas kaya ngenteni dana piro. Letok titip saiki petungnya dewai, untuk titip tapi utang. Engko tangge apa terserah, sing penting sok wayah bayar beres. Ayo, penak dititipin apa penak utang? Ya karek duwe jaminan apa ora, nek duwe jaminan penak petungnya utang. Kenapa? Gak repot nyimpen, harta bisa diputar. Yang penting ada apa? Jaminan. Lek kena jaminan ojo, nggak boleh. Kadang tak puter gagal menbalik nih, nopo ngimbalik nih. Syaratnya itu ada jaminan. Lah Zubair itu jaminannya akeh, lemah ombo. Perang menang. Itu jan ghanimah ra karuan, duwe lemah nek kono, duwe lemah nek kono. Ya ombo. Silahkan bertransaksi utang, tapi syaratnya ada jaminan. Atau dijamin abab, napa dijamin abab niku. Ngomong tok jaminannya jangan. Man qadara ala sadatiha, orang yang mampu untuk melunasinya, maka supaya segera.
Wadzalika li'adamil ilmi. Kenapa? Karena tidak tahu bisaatil wafati, kapan waktu matinya. Walau mautu, sementara mati, qad yakti, sering datang, baghtatan, dengan tiba-tiba. Fakam min naimin, berapa banyak orang yang tidur, mata fi naumi, mati di dalam tidurnya. Ada? Wakam min musafirin, mata fi safar, berapa banyak orang yang safar, mati di kala safarnya. Ada? Wakam min raqibin, mata fi rukubi, berapa orang berkendara, mati di atas kendaraannya. Ada? Wakam min sahihin maridho, mata fi maradi, berapa banyak orang yang sehat, tiba-tiba saja sakit, kemudian mati di kala sakitnya. Makanya kita tidak tahu, maka segera. Wa qala ta'ala fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi laula akharatani ila ajalin qarib, ya Allah, kenapa tidak kau undurkan saya kepada waktu jeda walaupun sebentar. Yaqulu al-muhtadur, mengatakan wong sing ketekan tanda kematian, alladzi khadaru al-mautu, yang datang kepadanya tanda kematian, mutamanian, ngarep-ngarep Allah kepada Allah, ayu akhirah, supaya Allah memberi waktu jeda, ila waktin, kepada sebuah waktu, yumkinuhu, yang memungkinkannya, fih, di waktu itu, ayyassoddaqo, untuk bersedekah. Ayyassoddaqo, bukan sedekah yusotiku, itu sotnya itu ada sidahnya. Semula berbunyi yatasoddaqo, taknya masuk so, ayyassoddaqo, wa yu'tiya, dan menunaikan al-huquqa, kewajiban-kewajiban. Fa'as-soddaqo, lah itu sotnya itu ada sidahnya. Fa'as-soddaqo, maka saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan jadi orang soleh. Hadza mafatu tamannihi, ini angen-angen akan harapannya, mau ini mau itu, dan itu andaikan diberikan kesembuhan, buah-buahan ngelawus itu potensinya besar. Sinten contohnya pas mendesak koyok-koyok, ketika sudah mari mek kaya tiyang sing wareg glegeken wis angglong neh ngoten iki. Sinten contone? Wero on. Begitu mari kambuh neh, kena musibah ngono, donge mari kambuh neh. Makanya enggak dituruti wong sing model seperti itu. Bahwa di mana dia ayyatasaddaqa bimali, akan sedekah dengan hartanya, wa yakunu, dan dia akan menjadi minas sholihin, untuk jadi orang soleh, biyahujja, mungkin mau haji, wa yatamiro, mungkin mau umroh, wa yasilarahim, mungkin mau silaturahim, wa yarhamal fuqara, mungkin mau nyantuni kepada orang fakir, wa yusahimu, mungkin juga akan mau bersaham, fi masyari'il khair, di dalam jalan-jalan kebaikan, ka binal masjid, semisal membangun masjid, wa turil yatama, dan rumah untuk anak-anak yatim, wal infaqi al jihad, infak untuk jihad, wa ma ila dzalika, dan contoh yang lain-lain. Tapi itu mek angen-angene tok. Illa anna hadza tamanis, kecuali bahasanya angen-angen model ngono kuwi, wa hadza atolab la yujdihi, dan pencarian seperti itu tidak berpotensi kepadanya, enggak memberikan dampak kepadanya syai'an sedikit pun, abada, selama-lamanya. Liana khudhara malakil maut, karena hadirnya malaikat maut, liqabdi ruh, untuk mencabut rohnya, la yarutu, enggak ada yang bisa nolak, ahadun, seorang pun, illallah, kecuali Allah yang bisa nolak. Allah, sementara Allah qad qada, sudah memutuskan, waqad hakama, dan telah menetapkan hukum. Falam yabqa, maka sudah tidak tersisa majalun, kesempatan, li tolabi, untuk pencarian itu, wat tamani, dan angen-angen. Wa innama hadza min tamanil hasarati, sesungguhnya ini me angen-angen wong sing menyesal, wa nabanati, dan ketun,
wan nadamati dan angen-angen wong sing ketun. Wa huma la yanfiyan la yanfa'an, keduanya wong sing menyesal ketun itu tidak bermanfaat, bal yazidan, tetapi ketun menyesalnya itu hanya nambah fil kurbi wal husni, susah dan dukanya. Wa kaifal, dan bagaimana wallahu yaqul, di mana Allah sudah mengatakan wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan menunda bila orang sudah tiba saatnya. Allah sudah bikin ketetapan begitu, ya enggak tertunda. Wa idza kana ta'ala al-qawiyya, sungguhnya bila wa idza kana ta'ala al-qawiyyu, Allah Ta'ala yang maha kuat, al-qadir yang maha kuasa, la yuakhiruha, enggak mau menunda. Fahal yuakhiruha, apa mungkin bisa menundanya ghairu selain Allah, minal makhlukin, dari makhluk, alam marbubin, yang mereka diberikan kewenangan untuk ngurus, al-mu'jizati al-halikin, al-ajazati al-halikin, demikian juga orang yang lemah dan hancur, ya enggak mungkin. Makanya sebelum mati segera, jangan ditunda-tunda. Makanya di hadis yang lain, bila kamu berada di waktu pagi segera beres, nggak usah nunda sore-sore. Bila kita berada sore hari segera, nggak usah nunda sesok. Berapa banyak? Esok jeurep, sore wes mati, sore jeurep, esok wes mati. Kita tidak tahu, tapi semuanya itu berpotensi. Qaulu ta'ala wa Allah khabirum bima ta'malun, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan tahu kabar dengan teliti. Yahusu bi ta'ala, memberikan kekhususan dengannya Allah Ta'ala al-mu'minin, kepada orang yang beriman, ala islai amalihim, untuk membenahi amal-amal mereka, wa tazawwud, dan supaya mencari bekal li akhiratim, untuk akhirat mereka. Bi ilmi, di mana Allah memberitahu subhanahu wa ta'ala bi annahu muttaliun, bahasanya Allah itu tahu ala amalin, kepada amal mereka. Khabirun biha, Allah itu tahu kabar dengan apa yang dikerjakan. Wasawaun, maka sama saja amal itu, minha, dari amalnya, solehkan baik, au fasidan, rusak, semuanya diketahui oleh Allah. Ala falyurakib, ketahuilah supaya memiliki jiwa muraqabah, ihsan, rumongso diawasi dening Allah. Alabtu, seorang hamba, Rabbu, kepada Rabbnya. Akhirnya fayusahihu, dia membagusi mu'taqadatu, akidahnya. Wa yusin amal, dan membagusi amalnya. Wa yulazimu zikrabi, dan melazimkan, mengajekkan untuk zikir kepada Allah Rabbnya. Biqalbihi, berangkat dengan hati, walisanihi, nanti diucapkan dengan lisannya. Zikir bisa di batin tok, kecuali yang wonten WC niku zikirnya di batin. Wa akhiran, terakhir, ayyuhal qari, wahai pembaca, al-karim, yang diberi kemuliaan, ilaika kula sotu ma hawahu hadanita, perhatikan olehmu rangkuman apa yang mencakupnya panggilan al-ilahiyah, bersifat ketuhanan, hadanitau al-ilahiyyu al-karimu, yang mulia ini. Fahfatu, jaga, wantafibi, ambil manfaatnya. Yang pertama, hormatut tasagul haram, orang menyibukkan diri bil mal wal walad, dengan harta dan anak, idza kana yahmiluka, apabila menyibukkan ini bisa membawamu dari kali itu ala idhaati ba'dil farad, akhirnya tersia-siakannya sebagian kewajiban, atau tarkil hukuk, atau tertinggalnya kewajiban-kewajiban, wal wajibat, dan sama kewajiban-kewajiban, kadzikrillah ta'ala, semisal zikir pada Allah Ta'ala, wa fi'lil khairat, dan melakukan kebaikan. Berarti aja repot ngepene dunia kelangan akhirat, niku jenenge mburu ujeng kelangan delek, nguyak sing cilik kelangan sing gede, tidak boleh. Saniyan hormatu takhiril haji, haramnya nunda-nunda haji ma'al qudrah alaih, kepada orang yang memang sudah mampu. Tapi lek sak menika nggih sir cepet manggah suwe ae.
Nyapa? Saking kakian antrene. Lah pengen cepet ya nanti kelompoknya dana engko Ramadan umroh insyaallah pahalanya seperti haji bersama Nabi. Donga mawon lah muga-muga iso. Dene resa kan wis donga lho nggih. Niat kan sama teko nggen pahalane. Sama to nggih? Sirko kasih tapi randuwe sudah diberikan pahalanya. Wa tasagul anhu bil mal wal walad, dan orang yang menyibukkan diri dengan harta dan anak, au taswifan au mumatolatan, atau yang mengatakan sofa engko dhisik, atau mematolah itu menunda-nunda, itu tidak boleh itu. Salisan ketika wujubun zakati wa hurmatu ta'khiriha an waqtiha, wajibnya zakat dan haramnya ngolor-ngolor sehingga habis waktunya. Yang keempat, an-nadbu ila fil khairat, anjuran untuk segera melakukan yang baik, kasodakot wa nawafil, misal aneka rekam sodako dan nawafil ibadah, amal-amal sunnah yang lain, min siyamin wa salatin wa gurihima, entah itu sholat, puasa dan yang lain-lain, supaya itu dipersering. Oh rawajib ya jongono. Yang wajib itu butuh dijaga dengan yang sunnah. Sementara puasa itu fadilahnya banyak. Yang kelima, la tansa, kamu jangan lupa dzikrat dar al-akhirah, selalu banyak mengingat kampung akhirat. Fa inal mauta allazima, mati yang mesti, tariquha, itu sebagai jalannya. Fadkur hadza, ingat ini. Ingat akhirat, calonnya mati, siapkan menghadapi kematian. Maktimu husnul khotimah, akhiratmu itu selamat. Wallahu yatawal sholih, Allah memberikan perwalian kepada orang yang soleh. Wassalamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Keselamatan tercurah kepada para rasul dan pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kita masuk pada rangkuman. Satu, macam-macam fadilah infak. Macam-macam fadilah infak. Satu, penggugur dosa seperti air pemadam api. Itu tadi macam-macam fadilah infak. A, penggugur dosa seperti air pemadam api. Kalau kita punya dosa pengen gogrok ya ngekeh-ngekeh sedekah ngoten nggih. Wong mati ya ora digawa. Gawa mboten bondone. Makanya gunakan untuk nggogrok nih dosa. Nomor B, penjinak hati. Wong lek seneng sedekah, atine lembut, penjinak hati. Ati lek jinak niku wonge ya penyabar. Beda kalau tiang sing saingan dirampas. Bekis mboten. Saingan dirampas, bekis. Tapi lek siap untuk sedekah dicipu wong demen. Jinakkan hatinya. Itu penjinak hati. Makanya tahadau takhafatun, supaya saling berhadiah, nanti akan terajut rasa suka. Yang tiga, asli kekayaan yang ditabung. Yang C, asli kekayaan yang ditabung. Itu macam-macam fadilah infak. Yang C, asli kekayaan yang ditabung. Lek nabung wonten donya niku saged entek dipangan zakat. Nggih mboten? Nabung nek donya saged entek dipangan zakat. Tapi nabung di akhirat Allah yang mengembangkan.
Yang D, pengembang kekayaan. Pengembang kekayaan. Artinya dengan sregep infak itu kekayaan berkembang. A, B, C, D. Sekarang yang E, adanya keajaiban-keajaiban. Jadi wong sing sedekah nanti akan mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban. Apa? Semakin bertambah tidak berkurang karena Allah menjamin ganti. Semakin bertambah tidak berkurang karena Allah menjamin ganti. Tapi lah wong tawakal lho nggih. Serahne piye? Wis engko nek gantine kok ngendi bismillah, enak-enak. Bakno enak tenan yo. Ada kan kisahnya orang itu mau umroh atau haji, anak kebutuhan mendesak, ya wis ora sida umroh, tinggi bantu kono ae. Bakno ya nggak berapa lama untuk ganti, akhirnya sedekah ya mlaku, umrah ya mlaku. Loh, itu kan keajaiban kan. Ya karena kita yakin apa mboten? Yakin itu nanti terjadi keajaiban. Itu tadi nomor 1 cerita tentang macam-macam fadilah infak. Nomor 2, karena besarnya fadilah infak akhirnya diwajibkan. Karena besarnya fadilah infak maka diwajibkan. Karena besarnya fadilah infak maka diwajibkan. Wajib niku memberitahu fadilahnya besar napa ngebot-ngeboti. Wajib itu memberitahukan fadilahnya besar, tapi jere nafsu ngebot-ngeboti. Lek kita dijak infak rumoso kabotan, berarti niku nafsune sing dominan. Setane sing dadi pembisik luwih kuat. Tapi lek enteng berarti setan gagal. Lek enteng setan gagal. Lek kabutan berarti setan sedang gandoli. Nafsu diewangi setan ngoten nggih. Ya makanya perang sing paling gede ya melawan hawa nafsu. Kita ulang, karena besarnya fadilah infak maka diwajibkan dengan urutan 1, nafkah keluarga. Ini urutan-urutannya, nafkah keluarga. 2, kerabat. 3, fakir miskin yatim. 4, zakat. 5, modal jihad. Itu urut-urutan ketika orang itu menyalurkan infaknya. 1, nafkah keluarga. Nomor 1 nggih. Ngopeni anak bojo niku nomor 1. Aja duwite tinggi nek masjid, keluargane keluwen ndak oleh. Tapi nek sing sambat, duwite tinggi khuruj, keluargane ngemis. Kenapa khuruj? Sesase kudu mutu 3 dino. Nah, jenis sing ngoten-ngoten niku lho nggih. Niku lek mampir masjid ngoten sipate lek rene kupingmu tak umprengi oleh, tapi lek rene gak gelem diumprengi kupingmu ora usah rene. Mereka nggak punya ilmu masalah. Kesini tujuanmu cari ilmu silahkan. Tapi lek mengokohkan acaramu, so mek tangge biaya metu keluargamu morat, marit mulih kono penono keluargamu. Itu pahalane ngopeni keluarga luwih gede daripada tok gunane ngluyur atas nama khuruj. Itu nafkah keluarga itu nomor 1.
kemudian kerabat, ada fakir miskin yatim, ada zakat, ada modal jihad. Itu urut-urutannya. Nomor 4, karena setiap orang ada jatah umur, karena setiap orang ada jatah umur, maka tidak bisa karena setiap orang ada jatah umur, maka amal tidak bisa ditunda-tunda. Karena setiap orang ada jatah umur, maka amal tidak bisa ditunda-tunda. Dengan urutan 1 tauhid, 2 sholat, 3 tobat, 4 istighfar, 5 bayar utang, 6 banyak zikir, 7 banyak berderma. Ini nomor 4 ini. Kita ulang, karena setiap orang ada jatah umur, maka amal tidak bisa ditunda-tunda. Dengan urutan 2, 1 benahi tauhid, 2 sholat, 3 tobat, 4 istighfar, 5 utang, 6 banyak zikir, 7 banyak berderma. Tiang ketika berbenah diri ya pertama ini kudu tauhid. Makanya bila kita ketekan wong, aku kadang tuwek, aku pengen balik kepada Allah, apa sing tak tandangi. Jangan diulang sholat dhisik. Tapi dikokohkan apa? Akidahnya dulu. Dipahamkan makna la ilaha illallah, Allah tok yang disembah. Sehingga bila punya jimat-jimat kudu digawak dhisik. Semua tradisi kejawen kudu digawak kabeh. Tauhid dulu itu, karena kesyirikan di masyarakat itu wakeh. Syirik acara manten, syirik acara bayi, syirik acara kematian, kadang mboten. Ya apa enggak sholat apa kembang-kembang kehenek terus nggih apa salate. Unik simbol 3 dewa, Brahma, Siwa dan Wisnu. Itu apa sholatnya? Apa enggak akidahnya rusak? Ya tauhidnya dulu. Ketika sudah mantap, ditanting dhisik, nek jenengan siap ngilangi jimate, model selamatan wong kejawen itu syirik kembang-kembang, siap wis ra melu masyarakat, siap dikucil nih. Sudah siap, nah nanti diajari sholat. Memperbanyak tobat, istighfar, utang segera dibayari, nah, banyak zikir, nah, banyak berderma. Terakhir yang kelima, pendorong semangat dengan banyak ingat mati dan berjiwa ihsan. Kelima, pendorong semangat dengan banyak ingat mati dan berjiwa ihsan. Aku mesti mati ndang, aku mesti mati ndang, Allah mirsani, ngati-ngati. Itu begitu maksudnya, dimaksud. Itu pendorong semangat dengan banyak ingat mati dan berjiwa ihsan. Demikian yang kita sampaikan di sore hari ini. Insyaallah nida berikutnya yang ke-87 insyaallah bisa kita sambung waktu yang lain. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.